atau Artificial Intelligence, Face Unlock, terus Google Assist, GPS Navigation, serta yang sering dipakai oleh kaum muda sekarang itu yaitu filter Instagram. Secara umum sendiri, AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan buatan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Jadi yang saya bahas di sini, teman-teman, itu kelemahan AI bagi kehidupan serta manfaat dan dampak dari AI itu sendiri. Yang pertama yang saya bahas di sini adalah manfaat dan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti antara lain: 1. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Jadi AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan memakan waktu, memungkinkan manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan kreativitas dan pemikiran strategis. Jadi hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, termasuk manufaktur, logistik, dan administrasi, menjadi manusia yang lebih konsisten terhadap apa yang kita buat. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. AI dapat menganalisis dan memproses data secara cepat dan akurat, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan memanfaatkannya teknik seperti machine learning. AI dapat menemukan pola-pola yang tersembunyi dalam data kompleks dan memberikan wawasan yang bernilai bagi pengambil keputusan. Dan yang ketiga, peningkatan keamanan dan keamanan. AI dapat digunakan dalam sistem keamanan untuk mendeteksi ancaman dan serangan yang berpotensi, baik dalam lingkungan fisik maupun dalam dunia digital. AI juga dapat membantu meningkatkan keamanan cyber dengan mendeteksi dan mencegah serangan cyber yang berbahaya. Seperti misal yang ada di teknologi ponsel sekarang kan Face Unlock. Jadi Face Unlock itu membantu agar pengguna saja yang bisa membuka kunci dari ponsel tersebut. Keempat, perbaikan layanan pelanggan. AI dapat digunakan dalam chatbot atau asisten virtual untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan responsif. AI dapat memberikan jawaban instan atas pertanyaan pelanggan, menawarkan rekomendasi yang relevan, dan membantu dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, kemajuan dalam penelitian dan pengembangan. AI telah memainkan peran penting dalam kemajuan dalam berbagai bidang penelitian dan pengembangan, termasuk kedokteran, astronomi, genetika, dan ilmu material. AI membantu dalam analisis data yang kompleks, simulasi, dan pemodelan. Yang keenam, AI sebagai peningkatan mobilitas dan transportasi. Dapat menggunakan AI untuk mendeteksi dan menghindari kehambatan, mengoptimalkan rute, dan mengurangi kecelakaan lalu lintas. AI sendiri itu juga bisa untuk dikembangkan seperti di mobil Tesla yang kita ketahui juga punya sistem agar dia mengerem sendiri ketika di depannya itu ada seperti hal yang dapat membahayakan keselamatan penumpang. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas hidup. Jadi AI dapat meningkatkan kualitas hidup manusia melalui aplikasi dalam bidang kesehatan seperti diagnosis penyakit, perawatan personalisasi, dan terapi yang disesuaikan. AI juga dapat digunakan dalam perangkat bantu seperti alat bantu dengar atau protetik untuk meningkatkan kemandirian dan mobilitas individu. Meskipun AI memiliki banyak manfaat, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan dalam penerapannya terhadap manusia. Beberapa kelemahan AI adalah sebagai berikut. 1. Ketidakmampuan memahami konteks secara mendalam. Meskipun AI dapat belajar dari data historis, AI masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks secara mendalam seperti manusia. AI mungkin tidak dapat memahami nuansa sosial, budaya, atau emosi dengan akurat yang dapat menghasilkan respon yang tidak tepat dalam situasi tertentu.
rasa itu cuma dimiliki oleh manusia. AI itu tidak bisa merasakan senang, tidak merasakan susah gitu, tidak, tapi itu kan yang bisa hanya dilakukan oleh manusia. Itulah perbedaan AI dengan manusia. Yang kedua, di sini ada ketergantungan pada data yang tersedia. Yang ketiga, keputusan yang tidak transparan. AI sulit untuk dijelaskan atau dipertanggungjawabkan. Ini menjadi masalah ketika AI digunakan dalam domain yang memiliki dampak signifikan seperti peradilan, keuangan, atau kesehatan. Jadi keputusan AI itu berdasarkan data dia sendiri, tidak memakai data seperti Undang-Undang Dasar. Yang keempat, potensi penggantian pekerjaan. Jadi semakin berkembangnya teknologi juga bisa menggantikan pekerjaan jika manusia sendiri tidak memenuhi SDM yang di bidang pekerjaan tersebut. Jadi kemajuan AI terutama dalam otomatisasi dan robotika dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai sektor. Ini dapat menyebabkan pengangguran atau perubahan signifikan dalam pasar tenaga kerja yang mengharuskan manusia untuk mengembangkan keterampilan baru untuk memenuhi tuntutan pasar kerja yang berubah. 5. Kerentaan terhadap manipulasi dan serangan. Seperti teknologi lainnya, AI juga rentan terhadap penyalahgunaan dalam serangan. AI dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan serangan cyber, atau mengambil keputusan yang merugikan manusia jika jatuh ke tangan yang salah. Yang keenam, tantangan etika dan privasi. Penggunaan AI dapat mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pribadi yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan yang tidak etis atau pelanggaran privasi. 7 yaitu ketergantungan yang berlebihan. Ketergantungan yang berlebihan pada AI juga dapat menghilangkan kemampuan manusia untuk melakukan tugas-tugas secara mandiri. Jika manusia terlalu bergantung pada AI dalam pengambilan keputusan kritis atau tugas-tugas penting, kemampuan manusia untuk berpikir kritis dan membuat keputusan sendiri dapat menurun. Sebenarnya ini sudah terjadi ya teman-teman, di mana kekurangan percaya diri kepada mental anak-anak sekarang itu menurun akibat adanya AI. Karena apa? Karena dia itu diprogram sepertinya kayak robot gitu. Diharuskan manusia itu selalu benar, padahal manusia kan juga punya kesalahan gitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.